Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di obrolan pagi dengan bincang-bincang yang seru pastinya tadi ya. Iya, benar sekali. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan kami nantikan di 0274 4477 666. Kita masih bersama dengan Bapak Sutarmono DS SEMSI dengan topik Gerakan Nasional Rehabilitasi 100.000 Penyalahgunaan Narkoba. Nah, oke, kita lanjutkan aja. Tadi karena sempat terpotong Bapak, Yang ketiga, langkah ya? yang ketiga nih Bapak. Poin Ketiga dalam mencari 1.369 penyalahguna itu ya. Jadi dengan operasi. Dengan operasi. Operasi Kita ada seperti 46 operasi, ada beberapa sudah kita laksanakan, baik di tempat-tempat hiburan maupun di kos-kosan, rusunawa, tempat-tempat para mahasiswa ini berdomisili ya. Betul. Ternyata dari beberapa kegiatan kita itu yang di kos-kosan juga banyak juga kedapatan yang positif begitu iya, ya. gitu ya? Di kos-kosan ya, Ya Bapak, tadi saya katakan bahwa DIY ini kan Miniaturnya miniaturnya Indonesia, ya, betul. itu. Jadi apa namanya upaya-upaya di dalam rangka operasi ini pencegahan pemberantasan penyalahgunaan ini juga harus sangat luar biasa begitu ya. Jadi dalam rangka operasi ini kita sudah teragenda ya secara schedule. Kita lakukan operasi-operasi baik itu tempat hiburan maupun kos-kosan, rusunawa untuk mencari 1.369 itu yang membantu operasi mencari para penyalahguna ini untuk kita rehab, kita pulihkan begitu. Jadi sebetulnya dalam rangka supply reduction ini sebetulnya hanya mengimbangi saja upaya-upaya cegah, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabnya. Karena kalau kita menganut iceberg teori gunung es di tengah laut, yang kelihatan itu ujungnya, sepucuknya saja. Di dalamnya itu justru yang tidak kelihatan ya, walaupun sudah secara masif kita lakukan pemberantasan, namun persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan barang-barang yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu sebetulnya rohnya adalah pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kemudian rehabilitasi. Ini rohnya. Betul. Ya, ini rohnya. Ini juga diatur di dalam tujuan Undang-Undang 35. Di dalam pasal 4 huruf A ini adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kedokteran. Sebetulnya untuk itu narkotika tidak Sebenarnya harus tujuan utamanya kayak gitu tidak ya. harus hilang sama sekali ya. Nanti Pak dokternya bingung Betul, nanti bingung. untuk operasi menggunakan apa ini supaya Karena tidak tujuannya juga benar sakit. Nah, sebenarnya. itu Oke. untuk kebutuhan ilmu pengetahuan juga. Kemudian yang kedua mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa dari pengaruh narkotika ini. Yang ketiga memberantas jaringannya. Memberantas jaringan ya. Dari akarnya Apakah begitu ya, sebenarnya Pak? sudah terlalu banyak atau bagaimana Bapak jaringan di Indonesia? Itu tadi pasarnya sudah kita sangat Udah luar terlalu biasa, luar biasa 4,2 ya. juta ya. 4,2 juta. Sedangkan disparitas harga juga cukup tinggi di negeri ini gitu loh. Sehingga sindikat-sindikat ini berbondong-bondong untuk masuk. Melihat kayaknya Indonesia ini lahan hijau banget nih ya untuk dimasukin ya. Iya, begitu ya. Kemudian yang keempat adalah huruf D-nya adalah ini. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi baik itu medis maupun sosial bagi para penyalahguna atau pecandu. Ini rohnya di sini. Oke. Jadi para pecandu dan penyalahguna ini direhab, bukan masuk lapas begitu loh. Nah, kadang-kadang gitu Pak, kebanyakan kalau misalnya kita di beberapa kasus gitu ya, Iya. penyalahguna itu kadang-kadang mereka juga ingin sadar, tapi mereka takut dipenjara. Nah, seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya itu merupakan tindakan seperti apa? Apakah salah atau gimana? Ini dikawal dengan peraturan bersama 7 kementerian dan lembaga. Oke. Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian, BNN, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kumham, Oke. untuk memisahkan itu. Para Antara pecandu dan korban pecandu, penyalahguna ini tidak masuk lapas, tapi arahnya ke rehabilitasi, begitu. Oke. Jadi Kemudian tidak langsung masuk gitu. pengedar sindikat ini proses hukum masuk lapas. berbeda ya. Nah, Karena untuk berbeda itu ya. mekanismenya ini ada dibentuk tim TAT namanya, Tim TAT. Assessment Terpadu di BNNP maupun BNNK Sleman sudah ada. Jadi terdiri dari 6 orang, penyidik kepolisian, penyidik BNN, kemudian ada dokter kepolisian atau dokter dari dinas, kemudian dokter dari BNN, kemudian Kumham, ya, psikolog. Ini diuji kompetensinya untuk membedakan pecandu korban atau pengedar ini. Nah, setelah ada tangkapan dari petugas di lapangan, maka penyidik harus menyerahkan kepada tim TAT ini, tim assessment terpadu. Oke. Tim dokter menanyakan
tingkat kecanduannya. Kayak apa sih dia menggunakan apa, sejak kapan, kemudian rehabnya bagaimana, rawat jalan atau rawat inap. Oh, berbeda-beda ya, Pak ya? Kalau masih coba-coba, masih sekali pakai, rawat jalan lah, konseling sifatnya ya. 8 kali pertemuan, jangan masih coba-coba ngicipi, tapi rawat inap 3 bulan kan, kasihan mereka kan. Itu tergantung jenisnya juga Nah itu ya, Pak. makanya Pak SBY juga mengatakan bahwa mereka ini sudah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan Masa depannya begitu. Oleh karena itu, ya anak-anak sekolah itu biar bisa berlangsung proses belajar mengajarnya, ya rawat jalan gitu. Dia konseling 8 sampai 10 kali pertemuan. Kecuali yang masih dalam tahap kecanduan. Betul. Ini harus rawat inap. Harus rawat inap ya. Ya, jadi begitu. Begitu ditangkap petugas, penyidik menyerahkan TAT, dipisahkan. Kalau pecandu korban arahnya ke rehab, sindikat pengedar proses hukum masuk lapas. Jadi jangan sampai mereka campur. Ibaratnya orang sakit nggak pernah diobati, campur dengan pengedar, dia punya duit beli lagi, pakai lagi, tambah Bahaya lagi ya, Pak ya. gitu kira-kira ya. Kemudian ini memang belum bisa berjalan secara optimal ya, rehabilitasi ini, karena ada tarik menarik kebijakan hukum dan kebijakan kesehatan. Kenapa tarik menarik? Karena penyalahgunaan ini ada 2 dimensi, dimensi hukum dan dimensi kesehatan. Dimensi hukum, mereka melakukan tindak kriminal, narkoba kan, bisa diancam dengan hukuman. Betul. Tapi dimensi kesehatan mereka ini, penyalahguna ini dalam tahap kecanduan secara fisik dan psikis, mereka ini harus diobati, direhab, biar pulih. Nah itu ya. Nah setelah direhab, ada namanya pasca rehab. Ya, diterima oleh lembaga aftercare supaya tidak relapse, tidak kambuh, mereka diberikan pelatihan. Nah, tinggal pilih, dia senangnya otomotif, elektronika, jahit menjahit, hanya menganyam, untuk dilatih. Itu untuk penyalahgunanya ya? Iya. Setelah direhab tadi, Betul. ya, setelah direhab, kemudian ditampung di lembaga pasca rehab, diberikan pelatihan supaya bisa hidup produktif di masyarakat, punya keahlian, akhirnya tidak dikucilkan masyarakat, Akhirnya diterima kembali gitu. tidak dikucilkan oleh keluarganya begitu. Baik. Kalau untuk pengedarnya sendiri, Pak, apa yang dilakukan oleh BNN sendiri? Kalau tadi kan tuh untuk penyalahgunanya ya. Tadi dari tim TAT tadi ya, tim hukum akan memberikan rekomendasi kalau mereka pengedar, proses hukum jalan terus. Tetap ya. Tetap jalan. Berarti nggak ada ampunan ya? Kalau hasil tangkapan, hasil tangkapan ini, hasil operasi, ini harus di TAT, ya, harus di TAT. Apalagi kalau ada barang buktinya ya, harus TAT. Kemudian nanti kalau memang mereka sebagai pecandu, mereka direhab dulu di PSPP dalam rangka proses hukumnya, menyusun BAP-nya 3 bulan di sana. Ya, tetap 3 direhab bulan ya. Direhab, Walaupun nanti rekomendasi tim itu rehab. Ya. Jadi nanti vonis hakim, dok inkrah katakanlah harus rehab 12 bulan, 1 tahun, dikurangi yang 3 bulan di PSBB tadi. Diperhitungkan, jadi kurang menjalani rehab 9 bulan lagi gitu. Iya. Oke, baik. Kemudian kalau masalah tadi pembentukan kader ya Bapak ya. Nah, kalau tadi kan sebenarnya dari BNN sendiri sudah menyasar ke kos-kosan ataupun juga tempat hiburan atau bahkan juga ke kampus karena core-nya permasalahan sebenarnya dimulai dari sejak mereka mahasiswa, SMA dan juga S1 gitu ya. Nah, kira-kira pemilihan kadernya ini mungkin bisa dijelaskan nggak Bapak? Langkah-langkahnya seperti apa, kemudian bagaimana agar masyarakat sendiri bisa tahu dan akhirnya bisa aware gitu dan mendedikasikan dirinya untuk saya ingin menjadi kader BNN. Itu kira-kira ada persyaratan khusus? Jadi kader-kader ini sebelumnya kita undang untuk kita berikan pemahaman ya. Tujuan pemahaman itu kan mereka biar mempunyai ilmu pengetahuan, kemudian paham, sadar, akhirnya bersikap untuk menolak. Nah, dari sudah punya pemahaman ini, kita undang lagi. Untuk kita bentuk kadernya, kita bekali ilmu KIE. Ilmu KIE? Iya, komunikasi, kemudian informasi dan edukasi. Komunikasi, mereka ini seorang kader harus bisa mengkomunikasikan ya ke audien, ke masyarakat, ke teman sebayanya. Kemudian apa yang diinformasikan? Ya terkait dengan permasalahan narkoba di DIY ini ya. Kemudian edukasi.
narkoba itu tidak baik untuk kesehatan. Ini loh dampaknya, ini loh efeknya. Ya. Secara umum ada 4 efeknya itu. Halusinogen, stimulan, depresan, dan adiktif. Halusinogen membayangkan sesuatu yang indah-indah, yang tidak ada menjadi ada. Ya, ini. Kemudian yang kedua sifatnya stimulan, menambah stamina agar nggak cepet capek, nggak gampang ngantuan, untuk melembur, ya, untuk doping. Nah, ini. Nah, kemudian yang ketiga depresan sifatnya. Ini lebih ke ganja, kemudian stimulan tadi lebih ke ekstasi, kemudian halusinogen lebih ke sabu, ya. Kemudian apa namanya, depresan ini kalau habis make maunya tidur, nggak mau aktivitas, apalagi jadi untuk pemalas, belajar, ya. jadi malas. Ya. Jadi malas. Nah, ini anak didik kita kalau pulang sekolah nggak cepet pulang, tapi kongko-kongko di pinggir jalan, awalnya ngerokok bareng, dari rokok ya. Iya, ngerokok bareng, akhirnya ngelinting itu. Udah yuran, wah kita beli yuk. Nah, apa namanya, cimeng, gelek, nah itu akhirnya ngelinting. Itu sebutan-sebutan khusus. anak-anak muda kita itu, ya. Nah itu dari situ awal yang ngerokok hanya ngelinting bareng. Kemudian adiktif. Adiktif itu sedikit pun pasti kecanduan. Nah, ada pemahaman sedikit-sedikit nggak masalah lah. Pasti kecanduan karena ada efek adiktifnya, sama dengan kopi ada kafeinnya, rokok ada nikotinnya, kan begitu kan? Nah, kira-kira begitu. Baik. Kemudian kalau misalnya sekarang dalam sebuah rumah tangga kan juga nggak semuanya ya, orang tua ini juga ngerti aktivitas dan juga tahu secara pasti aktivitas dari anak-anak gitu kan. Kadang-kadang anak dari pagi sampai siang baik-baik saja di rumah. Iya, baik-baik aja di rumah. Kemudian juga akhirnya sore katanya ada ekstrakurikuler dan sebagainya. Artinya pemandangan ataupun juga pengawasan dari orang tua kan juga sangat terbatas. Nah, bagaimanakah, apakah ada trik gitu dari BNN sendiri untuk memberikan tindakan kepada orang tua bahwa anak Anda ini sebenarnya merupakan salah satu pecandu? Karena kan kadang-kadang kalau dari kasat mata saja itu kan tidak terlihat, tidak terlalu terlihat, Bapak. Ya. Makanya itu sekolahan, instansi atau kampus, ya, untuk membudayakan apa namanya, pemahaman, memberikan pemahaman ke sekolah itu minimal di apa namanya, ketika MOS, MOS, terus apa namanya, ospek, ya, memberikan pemahaman. Terus membudayakan tes urin begitu loh. Karena itu yang jarang sekali ya di Indonesia. Membudayakan tes urin. Tes rambut juga ya. Kemarin saya baca di Semarang ada 6.000 mahasiswa Universitas Negeri Semarang di tes urin lah. Maksud saya seperti itu. Kalau ada rekrutmen, ada penerimaan mahasiswa baru, penerimaan sekolah, kita budayakan itu awalnya. Dan sehingga orang tua itu merasa aman kalau putranya sekolah di satu tempat, bahwa tempat itu bersih terhadap peredaran dan penyalahgunaan begitu, ya. Kita budayakan itu. Kemudian sekali waktu kita kerjasama dengan instansi terkait untuk kita adakan operasi. Ketika istirahat sekolah, tasnya bawaan anak-anak ini membawa apa? Nah, ini jarang sekali dilakukan. Guru-guru pun juga nggak memiliki hak untuk terus melihat. Kemudian juga bagaimana apa namanya, kondisi fisik siswa itu ketika mengikuti belajar mengajar di sekolah, di kelas. Nah, itu. Misalnya loyo, matanya merah, ngantuan. Nah, ini segera dilaporkan BNN untuk diberikan langkah-langkah tindak lanjut. Berarti dari fisik sebenarnya sudah bisa dideteksi gitu. ngantuk, kemudian loyo gitu ya. Muka pucat, paranoid, gejala-gejalanya begitu ya. Ada salah satu siswa SMP saya ketemukan di Semarang, ya. 6 anak kena dextro. 6 anak. Sebenarnya obat batuk itu. Betul. Ya. Yang kalau dengan resep dokter 3 kali sehari, tapi dia ngemploknya bisa 10-15 untuk bisa degling saja ini. Wow. Akhirnya kita koordinasi dengan guru, ya, apa namanya, kita rekomendasi ke apa namanya, rumah sakit, puskesmas untuk direhabilitasi. Kemudian sudah. Lah ini apa? Akibat dari lari dari persoalan. Karena di rumah orang tuanya berantem, ya, tidak nyaman di rumah, keluar cari komunitas, kebetulan komunitasnya pada pengguna semua. Akhirnya ternyata komunitasnya salah gitu ya, Bapak, ya. Inilah apa namanya, oleh karena itu saya mengharapkan juga para orang tua untuk apa namanya, dialog lah dengan anak-anak. Anak-anak jangan dibiarkan saja hanya dikasih sangu di meja, nggak pernah ketemu, nggak pernah komunikasi, kan. Nah, itu harus tetap menjaga komunikasi. Ya. Persoalan itulah, lari dari permasalahan itu. Kadang-kadang di rumah, kadang di sekolahan, takut dengan
matematika katakanlah ya, akhirnya yang bolos, Kabur, pakai gitu. kabur. Di kampus juga demikian, Iya. takut dengan dosen killer ya. Jadi persoalan itu. arahnya ke sana ya. Iya, Oke, baik. itu. Ya, Bapak, mungkin dikarenakan waktunya juga sangat mepet sekali, satu kesimpulan terakhir mungkin dari Bapak secara singkat kepada seluruh pemirsa RBTV kira-kira apa? Ya. Jadi untuk masyarakat DIY, saya mohon bantuan untuk mencari yang 1.369 itu, para penyalahguna yang menjadi target kita untuk direhabilitasi. Mari kita bergandeng tangan merapatkan barisan, monggo kita rangkul, kita dorong untuk kita rehab, kita kita obati biar pulih supaya tidak kambuh dan tidak dalam rangka proses hukum, gratis dibiayai oleh pemerintah. Demikian, Pak. Iya, Iya. terima kasih Bapak Sutarmono selaku Kepala BNNP DIY atas waktu yang sudah diberikan. Iya. Ya Bapak, semoga ini bermanfaat untuk Benar. pemirsa di rumah ya, informasinya mengenai penyalahgunaan narkoba dan pencegahannya. Dan pemirsa, jangan kemana-mana karena sehabis ini kami akan kembali lagi, jadi tetaplah bersama kami hanya di Obrolan Obrolan Pagi. Pagi.